Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bulaila Izzatun Nafiah. Kali ini kita akan belajar tentang nilai optimum. Kemarin kita sudah belajar tentang masalah program linier, lebih khususnya tentang mencari model matematika. Kalau video Bulaila yang kemarin itu kan cuma mencari model matematika. Kali ini kita akan menentukan nilai optimumnya gitu. Caranya untuk mencari nilai optimum, langsung saja kita cus ke soalnya. Bulaila punya soal cerita nih. Soalnya adalah sebuah pabrik buku memproduksi buku jenis polos dan bergaris. Dalam sehari, pabrik itu paling banyak memproduksi 1000 buku. Dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos dan 600 buku bergaris. Keuntungan setiap buku jenis polos adalah Rp200 dan jenis bergaris adalah Rp250. Pertanyaannya, berapakah keuntungan bersih sebesar-besarnya yang dapat diperoleh setiap hari? Pertanyaan yang kedua, berapa banyak buku polos dan buku bergaris yang harus diproduksi setiap hari? Kalau kalian belajar tentang matematika dan kasusnya adalah seperti ini, menurut Bulaila itu kalian harus memahami perkalimatnya. Coba kita pahami perkalimatnya ya. Nih, sebuah pabrik buku memproduksi buku jenis polos dan bergaris. Titik kan? Stop. Berarti pabriknya itu punya macam dua produk, polos dan bergaris. Lah, dua macam inilah yang akan menjadi variabelnya, yaitu polos nanti kita misalkan X dan bergaris adalah kita misalkan Y. Gini. Karena ada dua jenis macam. Kemudian dalam sehari, oke langsung saja ya kita bikin kita cari modelnya. Langkah pertama kita langsung aja kita cari model matematika. Jadi untuk memahami kasus cerita soal kayak gini itu kalian harus memahami perkalimatnya biar bisa membuat modelnya. Kan yang pertama itu kan ada buku polos dan buku bergaris. Berarti ada buku polos dan bergaris. Ini macamnya. Bulaila bikin tabel ya biar kalian lebih memahami. Ini Bulaila kasih pembatas. Maksudnya pembatas itu berarti batasnya cuma sampai berapa gitu. Kita ulangi lagi ya. Sebuah pabrik buku memproduksi buku jenis polos dan bergaris. Berarti yang polos adalah X, yang bergaris adalah Y. Ya toh? Dalam sehari pabrik itu paling banyak memproduksi 1000 buku. Dalam sehari pabrik itu memproduksi 1000 buku. Berarti 1000 buku itu kan yang dimaksud adalah buku polos dan buku bergaris kan? Berarti kan dua macam itu diproduksi jumlahnya adalah 1000, maka pembatasnya adalah 1000. Jadi dari buku polos dan buku bergaris pembatasnya maksimal adalah 1000. Bukan maksimal sih, dia cuma bikinnya 1000 kayak gitu. Kemudian dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos. Berarti ini penjualannya. Karena kebesaran bolehlah kecilkan lagi. Ini penjualan.
Kelihatan ya? Semoga kalian kelihatan tulisan imut Bulela. Penjualan, yang kedua adalah penjualan. Dia bilang kalau penjualannya itu berapa tadi? Dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih 800 buku polos. Ini yang perlu digarisbawahi. 800 buku polos. Berarti buku polosnya itu ada 800. Buku polosnya aja. Buku polosnya kan X. Buku polosnya X, pembatasnya berarti kan 800. Ya toh? Dari penjualan buku polosnya adalah 800. Dan 600 buku bergaris, berarti buku bergarisnya adalah Y. Dan batasnya dia tuh sehari cuma 600. Keuntungan setiap buku jenis polos 200 dan bergaris 250, berarti ada keuntungan itu yang polos berapa? 200. Yang polos adalah 200, yang bergaris 250. Apakah ini ada pembatasnya? Tidak ada, kan dia nggak ada penjelasan. Udah sampai sini aja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini untuk model matematikanya. Kita harus menentukan model matematika. Ya. Dari tabel ini berarti kita bisa bikin modelnya. Sama kayak materi yang kemarin, ini cuma boleh ngulang karena kita belum menentukan fungsi tujuannya. Berarti modelnya berarti kan X plus Y ini tidak boleh lebih besar dari 1000. Kemarin sudah boleh jelaskan toh, kenapa tidak boleh lebih dari 1000? Karena di sini dia cuma menyediakan 1000, jadi maksimal ya 1000. Kalau kurang dari 1000 ya terserah pihak pabriknya, kan kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Makanya ininya pasti lebih kecil sama dengan 1000. Lebih kecil dari 1000 boleh, pas 1000 juga boleh. Yang penting tidak boleh lebih dari 1000. Kemudian dia bilang penjualan yang polos itu cuma 800. Berarti bisa jadi dia itu kan nggak memproduksi. Bisa jadi X-nya itu kan nggak diproduksi. Dan bisa jadi X-nya itu diproduksi maksimal 800. Berarti ini X-nya itu diapit. Berarti antara 0 dan 800. Bu, kok bisa kepikiran sih kayak gitu modelnya, kayak gimana maksudnya? Gini loh sayang, jadi kita perlu memperhatikan ini. Dari bagian penjualan diperoleh keterangan bahwa setiap hari terjual tidak lebih dari 800 buku polos. Tidak lebih berarti maksimal adalah 800. Tapi yang namanya jualan itu kan ada kemungkinan nggak terjual sama sekali. Itu sebabnya bisa jadi X-nya adalah 0, karena bisa jadi dalam penjualan itu nggak dapat sama sekali gitu. Paham ya? Makanya X-nya itu antara 0 sampai 800. Kemudian untuk penjualan buku yang bergaris itu kan 600 perharinya. Ya sama kayak kasusnya yang buku polos, berarti Y-nya itu antara 0 sampai 600. Bisa jadi buku bergarisnya itu nggak terjual sama sekali, tapi bisa jadi bukunya itu terjual, tapi maksimal adalah cuman tidak lebih dari 600 buku gitu. Lah, keuntungannya ini apa? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah berapakah keuntungan bersih sebesar-besarnya yang dapat diperoleh setiap hari? Itu adalah tanda tanya terbesar kita, keuntungan. Itu materi kita hari ini, nilai optimum. Jadi nilai optimum itu ada dua macam. Nilai optimum itu bisa maksimal atau minimal. Kalau maksimal itu biasanya itu kasusnya pada keuntungan. Berapa keuntungan yang sebesar-besarnya? Berapa laba maksimal yang bisa kita dapatkan? Seperti itu. Tapi kalau minimal itu biasanya
produksi. Dalam kasus produksi, berapa semen yang dibutuhkan paling sedikit untuk membangun rumah, misalkan kayak gitu. Atau berapa, yang pokoknya produksi lah gitu. Nanti kapan-kapan kita bikin, kalau ada yang membutuhkan materi itu nanti kita bikinlah videonya. Kasusnya kita di sini dulu, oke? Mencari keuntungan yang besar-besarnya. Jadi nilai optimum itu bisa maksimal dan minimal. Kalau di sini mintanya maksimal yang sebesar-besarnya. Karena yang dia minta adalah keuntungan, maka keuntungan ini jadi fungsi tujuan. Ini namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah berarti f x, y itu sama dengan 200x ditambah 250y. Kenapa kok 200x? Ya kan buku polosnya x, berarti 200x, yang bergarisnya y berarti 250y. Ini namanya fungsi kendala. Sedangkan ini namanya fungsi tujuan. Bolehlah tulis F gitu ya. Fungsi tujuan. Wow, kelihatan apa enggak ini? Oke lah, kalau kalian memperhatikan suaranya bolehlah pasti paham. Fungsi tujuan, ini fungsi kendala. Lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan gambarnya. Jadi dari fungsi kendalanya nanti kita gambar untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Cara gambarnya kayak gimana? Sama kayak yang Bu Laila kemarin. Kita pakai cara yang gampang aja. Ingat, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini X, ini Y. Yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 1000. Berarti untuk mencari nilai X nya, Y nya ditutup. Berarti X nya berapa? 1000 kan? Berarti X nya 1000. Anggap aja 1000 ada di sini. Ini X nya. Untuk mencari Y nya, berarti X nya yang ditutup. Berarti Y nya berapa? 1000 kan? Berarti Y nya 1000. Anggap aja Y nya di sini. Sudah, kita anggap saja. Kemudian kita tarik garis. Anggap saja lurus ya. Kemudian selanjutnya adalah X antara 0 dan 800. 800 itu berarti X nya ya, berarti X itu yang mendatar ini. 800 anggap aja di sini ya. Berarti di sini ada garis. Nah, gini. X nya 800. Kemudian Y nya antara 0 dan 600. Y itu yang vertikal. 600 anggap saja di sini. Berarti daerah yang dibatasi oleh tiga persamaan ini, 3/tidak-samaan ini adalah daerah yang mana? Yang ini kan, yang segi berapa ini? 1, 2, 3, segi 5. Segi 5 tak beraturan. Nah, ini namanya daerah penyelesaian atau bolehlah singkat dengan DP.